tidak selamanya ya. Yang namanya nasab itu bisa merubah nasib. Tidak selamanya nasab itu merubah nasib, tetapi nasib bisa merubah nasab. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Aktivis Muda. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oh ya, jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video keren dari channel Aktivis Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama salah satu rektor ternama, yaitu Profesor Dr. Babun Suharto. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Ini Prof, kita kan kemarin juga sempat ada komentar dari teman-teman permintaan untuk membuat podcast dengan salah satu rektor yang keren gitu. Karena Prof Babun terkenal dengan apa ya, orangnya yang santai gitu. Jadi ini saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman untuk kemudian mengetahui bagaimana sejarah Prof Babun gitu. Gimana sih perjuangannya Prof Babun yang dulu katanya sempat ada yang mengatakan Prof Babun ada menjadi juru ketik, kemudian pembuat kopi, entah itu benar atau tidak. Saya ingin klarifikasi ini, Prof. Ya, saya kira begini, ya, di dalam hidup ini apa yang tidak bisa. Ada pepatah slogan ya, tidak selamanya ya. Yang namanya nasab itu bisa merubah nasib. Tidak selamanya nasab itu merubah nasib, tetapi nasib bisa merubah nasab. Begitu ya. Saya kira apa, kita ini tidak perlu melihat orang tua siapa, tetapi kali ini siapa saya, siapa aku. Saya kira setiap manusia itu punya potensi yang luar biasa. Ini yang perlu digali gitu ya. Makanya sejak awal ya saya hanya cinta pada ilmu, karena bagaimanapun juga ini adalah janji Allah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seorang apa, karena ilmu gitu ya. Oleh karenanya pada saat saya lulus dari sekolah menengah atas, harapan saya bisa kuliah. Harapan saya gitu ya, dengan biaya dari orang tua. Tetapi apa mau dikata gitu ya, dengan ijazah 1 lembar. Setelah lulus SMA itu kami bertanggungjawabkan kepada orang tua. Tetapi orang tua ya mengatakan bahwa ini adalah upaya maksimal yang saya lakukan. Kalaupun mau kuliah, monggo dipersilakan. Tetapi orang tua itu tidak maksimal di dalam membantu. Apa yang kami lakukan? Maka itu tadi, tidak selamanya nasab itu bisa berubah nasib, tetapi nasib akan berubah nasab. Jadi Prof kuliah itu ini akhirnya apa ya, saya itu dengan selembar ijazah saya mencoba untuk membuat lamaran pada instansi-instansi ya. Alhamdulillah dari instansi itu ada yang mengatakan terima kasih atas kepercayaannya, namun sampai saat ini instansi kami masih belum membutuhkan. Ya, akhirnya apakah saya patah semangat? Tidak, saya tetap ya, mencari. Akhirnya saya disarankan oleh orang tua untuk mengajukan permohonan kepada Dekan Fakultas Tarbiyah di IAIN Sunan Ampel Jember ya. Pada saat itu adalah Bapak Dr. Andes Kiai Haji Sahilun Anasir. Saya masukkan permohonan itu, dapat 1 minggu ya, akhirnya saya dipanggil, diwawancarai. Tetapi harapan tinggal harapan, keinginannya ya gunung, tetapi apa yang disampaikan ini ada pekerjaan, dan saya yakin pekerjaan ini ya tidak pantas untuk Bapak, saudara. Apa itu gitu ya.
itu ada tenaga kasar ya, kalau ada kursi yang bengkong-bengkong tolong dibersihkan, diperbaiki. Kalau ruangan kotor itu ya tolong dibersihkan kan gitu ya. Kalau ada bapak-bapak yang minumannya nggak ada, tolong itu diisi kan. Setelah itu kalau itu sudah selesai semua, maka bantulah di bagian akademik itu untuk ngetik-ngetik apalah ya, kartu mahasiswa apa dan sebagainya. Itu yang kami lakukan. Jadi Prof menerima tawaran itu? Menerima itu apa adanya. Yang penting bagi kami adalah saya bisa kuliah. Betul. Sehingga saya berangkat 5:30, pulangnya jam 2. Jam 2 saya pulang, jam 3 berangkat lagi ke kampus untuk kuliah sampai jam 8, jam 9. Sehingga praktis kami tidak bisa mengikuti organisasi yang ada di kampus. Kuliah kemudian sambil kerja. Sambil kerja, ya, itulah. Gitu ya. Sehingga dan itu pun saya masih ingat di tahun 1986 saya hanya dibayar sebesar 11.000. 11.000 ya setiap bulan gitu ya. Setiap bulan, dan SPP itu kalau tidak salah kuliahnya sudah 15.000 apa 25.000 gitu ya. SPP-nya jadi SPP. Bisa ini ya akhirnya apa, dengan segala upaya alhamdulillah ya sore itu kita bisa kuliah ya di swasta. Tetapi ya sebagai orang tua saya hanya minta doa saja dari orang tua, tolong doakan kami. Ya bukan berarti orang tua lepas begitu saja, tidak. Kalau mereka punya rezeki kami juga dikasih untuk dalam rangka untuk memperlancar itu gitu. Jadi membantu mengetik di kampus ini sebenarnya. Iya. Cikal bakal dari IAIN Jember itu awalnya ada IAID Perubahan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember. Kalau kemudian yang ada informasi yang mengatakan Prof Babun juga semacam menjadi kayak OB, jadi juga buat kopi gitu apa? Ya, kita memindahkan ya dari dapur kepada meja-meja dosen. Karena apa? Dosen karyawan dulu tidak seperti sekarang gitu lah, hanya bisa dihitung lah gitu ya, mungkin hanya 25-30, sehingga itu bisa kita sambil ya. Kita membantu yang sudah ada. Yang penting bagaimana tujuan kami bisa belajar, melanjutkan studi. Dari perjuangan itu Prof, mungkin itu sekilas ya perjuangan Prof Babun. Apa sih yang kemudian yang masih diingat, perjuangan yang mungkin sangat yang ada, yang masih terbayangkan sampai hari ini? Ya, saya kira doa orang tua gitu ya. Doa orang tua itu yang sangat-sangat diharapkan lah ya untuk kita semua. Karena tanpa ya doa orang tua mungkin saya tidak bisa menjadi sekarang. Yang penting untuk adik-adik semua, saya berharap ya kita belajar, kita mantapkan niat kita. Kita belajar, kita studi bukan untuk mencari pekerjaan, tetapi mantapkan, berubah mindset kita. Kita belajar dimanapun kita berada. Satu adalah niatkan bahwa belajar itu ya studi itu mencari ilmu, bukan untuk mencari pekerjaan. Minimal bisa membuat dirinya itu pintar gitu. Ya, apa ya? Kalau sudah punya ilmu mau apa kita kan begitu. Betul. Kadang-kadang kan kita ini kan salah niat. Kita mau kuliah, kita mau ke SMA, niat kita mencari pekerjaan. Tidak ada gitu loh. Banyak sekarang sepertinya seperti itu. Banyak yang kuliah kemudian pasca kuliah itu mereka pikirannya saya harus mencari kerja gitu. Itu nanti dampak. Ini kan janji. Betul. Ilmu, dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat, yakin. Ya, dimanapun kita kalau mau berusaha kita akan bisa dihargai oleh orang. Ya karena semua butuh perjuangan ya. Iya. Lihat Prof Babun dulu katanya ya ternyata Prof Babun juga pernah susah juga. Gitu. Pada saat saya di Madrasah Ibtidaiyah, mungkin ini banyak orang yang nggak tahu. Gitu kan. Orang tua punya hanya dua bidang sawah lah gitu ya. Pada saat Madrasah Ibtidaiyah, orang tua itu menanam jadi di sekat tanah itu itu ya, di tapak sawah itu ditanami dengan kacang panjang. Ya, kita ikut menyiram. Kalau sudah 3 bulan, maka itu tugas saya untuk menjual kepada masyarakat.
saya petik, saya jual. Ibu-ibu itu masih ingat betul saya. Itu masih MI ya, Pak? Ya, Madrasah Ibtidaiyah ya, saya metik bawa ke rumah, ibu yang ngikat gitu ya, yang ngikat. Saya menjual terus, itu yang saya lakukan. Yang penting kami bisa berbuat seperti itu. Pada saat sanawiyah itu ya, saya kalau mencari saya ya hari Senin dan hari Kamis itu tidak ada di rumah. Saya itu jam 2, jam 3 itu ada di lapangan tenis. Main tenis? Bukan main tenis, saya yang mengambil bola itu. Bola tenis gitu ya, bola tenis. Kalau minggu itu biasanya bapak-bapak lah di sana lah. Ya saya bisa merubah gizi katanya begitu. Karena di sana ada big boss main tenis, bawa makanan, bawa kacang hijau gitu ya. Sehingga di sela-sela istirahat saya dipersilahkan untuk ikut menikmati itu. Jadi menambah gizi lah gitu loh. Itu adalah dalam rangka untuk membantu lah orang tua. Dan pada saat sanawiyah itu saya seringkali ikut orang tua pergi ke Pasar Johar. Ya, dari rumah bapak ini adalah pekerjaannya ya serampangan. Salah satunya adalah mencari barang bekas gitu ya. Jadi pernah ya, barang bekas pakai apikulan itu ya, kalau ada barang misalkan besi atau ban mobil, itu tugas saya untuk gelindingkan itu dari rumah, dari Aluda misalkan sampai ke Pasar Johar sekarang itu ada di Matahari itu gitu. Itulah tugas saya gitu. Tetapi saya lakukan itu ya secara ikhlas lah. Ikhlas, Pak. Untuk kemudian Prof Babun menjadi rektor dari STAIN sampai kemudian alih status menjadi IAIN. Saya melihat banyak perkembangan terlebih pada infrastruktur, Prof. Apa sih Prof kemudian kunci dari mengembangkan kampus itu, Prof? Yang pertama, kita harus bisa melakukan komunikasi dan kebersamaan. Apalah artinya saya punya keinginan tetapi tidak ada kebersamaan di dalam sebuah organisasi. Saya kira ini penting ya. Komunikasi dengan semua pihak gitu ya. Jangan hanya satu jalur tetapi banyak jalur yang harus kita lalui. Sehingga dengan adanya komunikasi yang bagus, kebersamaan yang ada dalam sebuah lembaga, saya kira ini menjadi kunci modal. Nah, modal sukses dalam rangka untuk mengembangkan sebuah organisasi. Betul. Jadi pada intinya komunikasi kita harus jalan ya, Pak? Iya. Ke semua lini. Ke semua lini. Kalau di dalam buku saya itu dari direktur ya, itu ada kalau nggak salah itu dari juru ketik ke direktur ada satu ya yang saya lakukan adalah bagaimana kita ini punya mental baja. Mental baja itu gimana maksudnya? Mental baja itu, baja kan harus kuat. Baja yang kami maksud adalah bahasa. Bahasa dalam hal ini adalah komunikasi. Ya, komunikasi kan kita miliki, ya, ada bahasa apa? Bahasa tubuh, bahasa lisan dan sebagainya, itu bahasa. Ja ini adalah jaringan. Ya, makanya kita dengan siapapun kan, dengan siapapun ya, saya kira kita harus melakukan dan harus berani gitu loh ya. Yang penting ya berani dan itu sesuai dengan aturan yang ada. Ini informasi mungkin sedikit, dengar-dengar Prof Babun juga menjadi forum ketua rektor se-Indonesia, apa benar? Ya, alhamdulillah ya. Saya itu tidak pernah bermimpi ya. Jadi rektor aja nggak pernah bermimpi. Betul. Apalagi menjadi ketua rektor gitu ya. Nah, itu pada saat pelaksanaan pertemuan di Banyuwangi gitu ya, beras 1 tahun yang lalu kalau nggak salah, kita kumpul, saya dibaiat untuk menjadi ketua forum pimpinan PT KAIN. PT KAIN itu yang meliputi UIN, IAIN dan STAIN. Dan baru sekarang lah dalam sejarah seorang rektor IAIN bisa menjadi ketua forum seperti itu. Makanya makanya ini menjadi motivasi saya juga gitu ya. Karena saya sudah didaulat menjadi ketua forum, saya harus
lari cepat. Bagaimana lembaga ini ya bisa sesuai dengan harapan masyarakat, harus sejajar. Kalau IAIN ya harus kita kejar menjadi UIN. Dan doa ya untuk kesemuanya, mudah-mudahan IAIN menuju UIN ini ya tidak mengalami hambatan, yang mengalami kelancaran, dan kalaupun itu sesuai dengan harapan saya, ya mudah-mudahan tahun ini sudah selesai semua. Amin, amin. Berarti akan menjadi UIN ya, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Mungkin terakhir ini Prof, apa nih pesan Prof Babun kepada mahasiswa khususnya IAIN Jember? Untuk adik-adik ya belajar karena tantangan ke depan sangat berat, dan masa depan bangsa ini ada di tangan adik-adik sekalian, generasi muda. Oke, baik, terima kasih. Itu informasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Prof Babun sudah berkenan. Ya, matur nuwun ya, monggo kalau ada waktu ya senggang kita ngobrol di sini. Oke, siap Prof. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.